Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan penjelasan PPKN kelas 2. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kakak. Nah, jadi yuk kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa sih itu hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban adalah hal yang sudah melekat pada setiap orang sejak dilahirkan. Jadi apa sih itu hak? Mari cari tahu bersama. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Apa saja hak dan kewajiban anak? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hak untuk belajar, meraih cita-cita, dan bermain. Lalu apa sih hak anak di sekolah? Yaitu membaca. Lalu dengan bernyanyi sepuasnya. Dan adapun hak anak di masyarakat. Apa aja sih? Jadi mendapatkan bimbingan dan arahan untuk belajar. Tidak boleh membeda-bedakan hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat ya. Kewajiban anak di rumah: menghargai dan tidak mengganggu teman ketika sedang bermain, itulah kewajiban anak. Kewajiban yang harus kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Pentingnya hak dan kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan. Laksanakan hak dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang aturan di rumah. Nah, apa sih itu aturan? Aturan adalah perbuatan yang harus dilakukan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang aturan di rumah. Aturan di rumah adalah aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh anggota keluarga. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua dan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan di rumah. Yang pertama yaitu bangun pagi atau bangun tepat waktu. Setiap anak harus bisa bangun pagi karena bangun pagi akan membuat badan terasa segar dan semangat menjalani aktivitas atau kegiatan di luar rumah. Contoh selanjutnya aturan di rumah yaitu mandi pagi, sholat subuh berjamaah, dan sarapan. Jangan lupa sebelum melakukan sarapan, kita membaca doa sebelum makan terlebih dahulu ya. Contoh aturan di rumah selanjutnya yaitu izin kepada orang tua jika ingin keluar rumah dan menghormati orang tua dengan cara mematuhi segala perintah orang tua. Contoh selanjutnya yaitu menjaga kebersihan rumah dengan cara jika kalian sudah selesai bermain, setelah itu menyimpan kembali peralatan permainannya di tempat semula. Dan contoh yang terakhir yaitu membantu pekerjaan rumah dengan cara membantu pekerjaan ayah atau ibu untuk melakukan pekerjaan rumah, misalnya menjemur pakaian, mencuci piring,
menyiram tanaman, menyapu, mengepel, atau masih banyak lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Agar pekerjaan di rumah cepat selesai dengan cara bekerja sama dan membagi tugas. Dengan itu, kita bisa melatih kedisiplinan dengan cara menjaga kebersihan rumah ataupun di sekolah nanti. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai contoh aturan di rumah atau bagaimana aturan di rumah itu dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dengarkan di rumah. Tahukah kamu, bintang adalah merupakan salah satu simbol dari Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol dari Pancasila. Yaitu bintang adalah simbol dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk mempercaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalannya sila pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama masing-masing dan saling menghormati agama sesama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum melakukan dan sudah melakukan kegiatan. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk menyayangi sesama manusia. Contoh dari pengalaman sila kedua adalah menolong orang yang sedang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengalaman sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera di sekolah, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari pengalaman sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil sesama. Nah, contoh dari sikap ini yaitu suka menabung dan menghargai karya hasil. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna, yaitu menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan.
Tapi kita akan kembali lagi karena pembahasan itu masih kurang ya adik-adik. Jadi pembahasan terakhir yang ingin kakak sampaikan yaitu tentang keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, jadi apa aja sih keberagaman di lingkungan sekolah? Jadi di sini ada contoh percakapan antara dua anak laki-laki ya. Adik-adik tolong disimak. Nih, yang pertama, "Hai, aku Ismail dan aku Ishak. Aku sangat suka makan bakso. Kalau aku sangat suka makan coklat. Apakah kamu suka makan coklat? Aku kurang suka dengan makanan yang terlalu manis. Lalu apa kegemaranmu? Aku menggunakan kacamata dan aku gemar membaca. Wah, menarik. Kalau aku lebih senang berolahraga. Aku sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Dan siapa idolamu, Ishak? Ya, sama denganmu, tapi aku juga mengidolakan Pak Habibie. Berdasarkan percakapan Ismail dan Ishak, kegemaran setiap orang berbeda-beda. Makanan kesukaannya juga menjadi salah satu ciri khas seseorang. Ciri khas adalah ciri khusus setiap orang, dan ciri khas setiap orang bisa berbeda-beda. Itulah yang dinamakan keberagaman ya adik-adik. Lalu apa aja sih jenis-jenis keberagaman di sekolah? Ada keberagaman jenis kelamin, ciri tubuh, dan kegemaran. Lihat deh foto di samping ini, ada ciri tubuh yang perlu kita amati di sini adik-adik. Jadi di foto itu menunjukkan adanya perbedaan warna kulit antara gadis berambut pirang dan gadis berambut hitam. Ciri tubuh kita dan teman kita memang berbeda, namun kita tidak boleh saling mengejek karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri tubuh dapat menjadi kelebihan yang dapat kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Jadi begitu adik-adik tentang keragaman bentuk tubuh dan ciri tubuh. Lalu ada kegemaran. Gemar di sini bisa gemar dengan makanan, lalu tokoh idola, permainan kegemaran, suku bangsa, kepandaian, dan agama. Nah, langsung saja. Jadi apa aja sih agama-agama resmi di Indonesia? Yang pertama, ada agama Islam, lalu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itulah keberagaman agama di Indonesia ya adik-adik. Nah, kita bahas tentang agama Islam. Agama Islam tempat beribadahnya di masjid, dan hari perayaannya adalah Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan Kristen tempat beribadah di gereja, dan hari raya mereka adalah Hari Raya Natal. Lalu ada agama Hindu yang tempat beribadahnya di pura namanya ya adik-adik. Lalu hari raya mereka adalah Hari Raya Nyepi. Terima kasih. Mohon maaf ada ketinggalan sedikit ya adik-adik tentang pembahasan materi kita. Terima kasih.